Bapak, saudara-saudara yang terkasih, silakan pertanyaan Pak Ngacam. Tadi sudah membawa mic. Silakan Pak. Salam. Salam Pak. Menarik sekali materi Bapak sampai pada pagi hari ini, biarpun banyak yang dibahas tentang lingkungan, istri dua, togel, tapi saya suka dengar Pak, soalnya saya sudah bertobat. Baik Pak. Kalau Bapak mengurai perselingkuhan, istri dua, togel itu jago dulu saya Pak. Tapi sekarang saya sudah jadi anak Tuhan, saya sudah bertobat, saya sudah meninggal perbuatan yang lama. Lalu yang saya tanyakan pada pagi hari ini sesuai dengan konteks apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ini di dalam Galatia 5, ini Galatia pasal 4. Ini perikop di atas Hagar dan Sarah nih Pak. Nah, ini saya ada berapa ayat yang perlu saya tanyakan, saya tidak mengerti. Ini saya baca dari ayat yang ke-21, perikop di atas Hagar dan Sarah. Yang pertama ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu dengar hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadikan hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. 24, ini adalah satu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai itu di tanah Arab, dan di sana dengan Yerusalem sekarang, karena itu hidup dalam perhambaan dekat anak-anak itu. Ayat yang ke-26, tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibunya kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersoraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyaknya anak-anak pada yang bersuami. Yang saya tanyakan di sini Pak, ini ada kalimat di sini ayat yang ke-23 ini, tetapi anak dari perempuan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu karena janji. 24, ini adalah suatu kiasan Pak. Tolong Pak jelaskan. Ini seolah-olah kalimat ini ada semacam ditutup-tutup lah gitu Pak. Kiasan. Jelaskan. Terima kasih. Baik Pak. Nah, konteksnya mulai dari, kalau kita ingin memahami Galatia 4 ini, kita mulai dari Galatia 4 Pak ya. Karena Paulus ini ya seorang rasul yang luar biasa. Kita tahu bahwa sebelum dia menjadi pengikut Kristus, namanya Saulus. Dia dididik dari masjab yang paling keras dari kelompok Yahudi. Dia murid dari Gamaliel. Dia menjelaskan itu. Karena untuk menjadi pengikut Gamaliel dalam orang Yahudi itu sulit kalau tidak pintar. Di Paulus ini dia memiliki kecerdasan itu di atas rata-rata. Dan dia mampu menulis. Dia tuh udah lengkap secara murni Pak. Dia tidak menikah. Memang mazhab ini keras. Jadi dalam mazhab orang Yahudi itu ada mazhab yang paling keras. Ya. Dan Galatia 5 ini, Galatia 4 ya. Galatia 4 ini merupakan bagian penting dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ini bagian pentingnya Pak. Jadi dalam pasal atau dalam bab ini, Paulus melanjutkan argumennya tentang kebebasan orang percaya dari hukum Taurat dan peran penting iman dalam Kristus. Nah, jadi ia menggunakan berbagai metafora. Nah, itu tadi yang dikatakan kiasan Pak. Metafora itu kan suatu ya tata gaya bahasa untuk menjelaskan sesuatu supaya orang mampu menangkap isi dari penjelasan, maka menggunakan metafora atau kiasan ya. Untuk apa Pak? Untuk menjelaskan hubungan antara hukum Taurat, status orang percaya sebagai anak Allah, dan kebebasan yang datang dari iman.
Dia sudah menjelaskan itu adalah kiasan ya. Jadi itu metafora. Misalnya yang pertama, anak dari dan pewaris. Galatia 4 ayat 1 sampai 7, Pak. Kita kelompokkan begitu. Paulus memulai bab ini dengan analogi seorang anak yang masih di bawah pengawasan wali sampai waktunya tiba bagi dia untuk menerima warisan penuh. Selama masa anak-anak, ia tidak berbeda dengan seorang budak meskipun sebenarnya ia adalah pewaris segalanya. Nah, ini kan suatu metafora, kiasan. Galatia 4 ayat 1 sampai 2. Yang kumaksudkan ialah selama seorang ahli waris masih anak-anak, ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sekalipun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Kemudian Galatia 4 ayat 3, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi ini suatu kiasan untuk menggambarkan ya, relasi ya, jemaat di Galatia kepada Tuhan. Kemudian Galatia 4 ayat 3, demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Paulus menggambarkan umat Allah sebelum kedatangan Kristus sebagai anak-anak yang masih hidup di hukum Taurat, yang bertindak seperti wali, namun ketika waktu yang tepat tiba, Allah mengutus Yesus, dan melalui iman kepadanya, orang percaya tidak lagi hidup seperti budak di bawah hukum, tetapi sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Nah, jadi kalau kita lihat runutan Galatia 4 itu, semuanya menggunakan kiasan-kiasan untuk memberikan pemahaman kepada jemaat di Galatia. Yang tadi Pak Ngacam tadi tanya itu, nah itu memang mulai dari Galatia 4 itu, Pak. Kemudian kita lihat Galatia 4 ya, ayat 4 sampai 5 ya. Itu di situ maknanya Yesus Kristus datang ke dunia, lahir sebagai manusia dan menjalankan hukum Taurat untuk menebus manusia dari dosa dan membawa mereka ke dalam keluarga Allah dengan menerima Yesus, orang percaya menjadi anaknya yang sesungguhnya bukan lagi budak. Lalu Galatia 4 ayat 6 sampai 7, ini Paulus menekankan bahwa sebagai anak-anak Allah, orang percaya menerima Roh Kudus yang memungkinkan mereka untuk memanggil Allah sebagai Aba atau Bapa, panggilan intim untuk ayah. Jadi Aba atau Bapa itu adalah panggilan intim, Pak. Jadi panggilan mesra itu kepada Allah itu atau kepada ayah kita itu kan Aba dan Bapa. Jadi Yesus ingin menggambarkan hubungan jemaat dengan Allah itu seperti hubungan anak, ya, ayah dan anak. Hubungan ini menggarisbawahi kebebasan dan kasih yang diterima melalui Kristus, bukan lagi hamba. Orang percaya kini menjadi pewaris segala janji Allah. Selanjutnya yang Galatia 4 ayat 8 sampai 11 itu kembali kepada perbudakan, Pak. Ya. Jadi setelah menjelaskan status baru orang percaya sebagai anak Allah di Galatia 4 ayat 1 sampai 7-nya, dia menjelaskan lagi Galatia 4 ayat 8 sampai 11 itu adalah kembali kepada perbudakan. Jadi Paulus menegur jemaat Galatia karena kembali kepada kebiasaan lama, Pak, yaitu mengikuti hukum-hukum duniawi seperti hukum Taurat setelah mereka telah menerima kebebasan dari Kristus. Aneh. Dia udah menerima Kristus tapi dia balik lagi ke perbudakan. Ini sering terjadi. Dia udah dibaptis, dia kembali lagi ya seperti bukan orang yang dibaptis. Nah, lalu di Galatia 4 ayat 9 itu menunjukkan kekhawatirannya atau kekhawatiran Paulus bahwa mereka yang sudah dimerdekakan oleh Kristus kembali memperbudak diri kepada aturan-aturan yang tidak lagi relevan bagi mereka sebagai orang percaya. Dia menegur mereka karena mulai mematuhi aturan-aturan seperti merayakan hari-hari khusus, bulan, musim, dan tahun yang diatur oleh hukum Yahudi yang seharusnya tidak lagi mengikat mereka. Jadi tidak perlu lagi mengikat kita sebenarnya. Kemudian Galatia 4 ayat 10 sampai 11 menjelaskan bahwa Paulus khawatir bahwa upaya kerasnya dalam mengajarkan Injil bisa menjadi sia-sia jika jemaat kembali ke dalam perbudakan hukum Taurat. Kemudian yang ketiga, Paulus menyatakan kekhawatirannya, Pak, di Galatia 4 ayat 12 sampai 20 ya. Kita akan sampai nanti ke ayat yang Bapak tanya. Dalam bagian ini Paulus berbicara dengan sangat pribadi kepada jemaat Galatia. Ia memohon agar mereka tidak menyimpang dari Injil yang sudah diajarkannya. Paulus juga mengenang saat mereka menerima dia dengan penuh kasih meskipun dia dalam kondisi fisik yang lemah saat itu. Jadi Paulus itu dalam keadaan sakit ya, fisiknya lemah, tetapi dia tetap ya mewartakan Injil kepada jemaat di Galatia.
Nah, di Galatia 4 ayat 13 sampai 14, Paulus mengingatkan bahwa mereka ya, tentang kasih sayang mereka sebelumnya dan menanyakan mengapa mereka sekarang berbalik. Ya. Ia merasa cemas dan marah karena beberapa orang dalam jemaat mulai mengabaikan Injil yang sejati dan lebih memilih mengikuti ajaran sesat yang mendorong mereka kembali ke hukum Taurat. Ya, ada ajaran sesat. Ada penyesatan, Pak, di situ. Jadi mereka ya tidak mengimani Kristus lagi, ya, tetapi mereka melakukan penyesatan-penyesatan. Kemudian di Galatia 4 ayat 19 sampai 20, Paulus menyampaikan betapa dia mencintai jemaat dan berusaha agar mereka tetap berpegang pada kebenaran Injil. Nah, sampailah di pertanyaan Pak Ngacam. Perumpamaan Hagar dan Sara, Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Maka strukturnya itu kiasan, tadi udah jelas ya Pak ya, kiasan itu sebagai metafora, ya. Jadi sama seperti Yesus menggunakan perumpamaan, tapi Paulus menggunakan kiasan. Di bagian akhir bab ini, Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sara dari Perjanjian Lama sebagai alegori. Ya Pak. Nah, jadi arti alegori itu, ya Pak, nanti ya. Apa yang dimaksud? Alegori adalah sebuah kiasan, ya Pak, atau perumpamaan yang digunakan untuk menyampaikan makna atau pesan yang lebih dalam melalui simbol-simbol atau cerita-cerita, ya, yang tampaknya sederhana di permukaan. Nah, itu alegori, Pak. Maka tadi Pak Ngacam ini kalau nanya ini memang harus dijelaskan secara detail, ya. Jadi, ya, jelas di situ, Pak ya. Nah, Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sara dari Perjanjian Lama sebagai alegori untuk menjelaskan perbedaan antara hidup di bawah hukum Taurat dan hidup dalam kebebasan iman. Hagar itu budak Abraham, melahirkan Ismail sebagai hasil dari rencana manusia. Rencana manusia. Ingat Pak, Ismail itu rencana manusia. Rencana siapa Pak? Rencana Sara. Supaya Abraham punya keturunan. Disodorkanlah gundiknya, Hagar. Sedangkan, ya jelas Pak. Sedangkan Sarah istri Abraham melahirkan Ishak sebagai hasil dari janji Allah. Nah itu bedanya Pak ya. Ismail mewakili perbudakan, sementara Ishak mewakili janji Allah dan kebebasan. Nah Paulus menjelaskan bahwa umat Allah sekarang adalah keturunan Sarah, yaitu anak-anak janji, bukan anak-anak perbudakan. Lalu Paulus menutup bab ini dengan menyerukan kepada jemaat Galatia untuk hidup sebagai anak-anak yang merdeka, bukan di bawah perbudakan hukum Taurat, dan tidak lagi terjebak dalam ritual-ritual lama. Nah, jadi kesimpulannya Pak, Galatia 4 mengajarkan kita tentang kebebasan yang diperoleh dalam Kristus. Paulus menegaskan bahwa orang percaya sekarang adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kebebasan rohani dan tidak lagi perlu tunduk pada hukum Taurat. Mereka harus menjaga agar tidak kembali pada perbudakan hukum yang lama dan sebaliknya hidup sebagai ahli waris janji Allah dengan iman yang bekerja dalam kasih. Nah, itu mungkin penjelasan yang lebih dulu Pak. Gimana Pak Ngacam? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Iya. Puas. Baik, masih ada waktu 4 menit. Masih ada yang bertanya, silakan. Pak Atis kali bertanya nih. Silakan Pak Atis. Tersenyum saja Pak Atis ya. Nggak ada Pak. Lekat. Ya, baik. Dia serutut. Baik, terima kasih. Demikianlah bimbingan penyuluhan dan katekesi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bermanfaat. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena Engkau menyampaikan firman-firman-Mu untuk kami pahami dan untuk kami laksanakan. Semoga kami dapat melaksanakan firman-firman-Mu karena dengan berkat tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkatilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Kuatkanlah kami agar kami selalu bersemangat dalam setiap kegiatan rohani yang kami ikuti. Kami berdoa bagi para istri kami, para anak-anak kami, para menantu kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami agar selalu setia kepada Kristus. Dan jika ada yang sakit atau memperoleh atau mendapatkan persoalan, kuatkanlah mereka dan pulihkanlah mereka dari sakit penyakitnya. Semua doa ini kami serahkan dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Sampai hari Kamis ini lagi Pak. Gimana Pak? Hari Kamis